Halo semuanya, sejarah Jepang terbagi menjadi 5 periode. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas periode masa kini, lebih tepatnya pada zaman Meiji. Zaman Meiji berlangsung selama 44 tahun dengan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang menyertainya. Pertama, ada Perang Boshin. Perang ini merupakan perang saudara antara samurai mantan Bakufu dan pemerintahan baru akibat melunaknya kebijakan keshogunan terhadap orang asing. Perang ini berlangsung selama 1,5 tahun. Kedua, nama Edo diperbaharui menjadi Tokyo, dan nama zamannya disebut dengan zaman Meiji. Kemudian, ibu kota dipindahkan dari Kyoto ke Tokyo. Ketiga, adanya Gokajo no Goseimon, atau sumpah dalam 5 pasal kepada Kaisar Meiji. Pasal-pasal tersebut merupakan bentuk sumpah kepada dewa untuk mengembangkan pembangunan politik dan ekonomi, bahwa Jepang akan membangun negaranya dengan cara menuntut ilmu. Isi dari Gokajo no Goseimon adalah: pertama, mendengarkan pendapat orang dan melaksanakan hal-hal penting. Kedua, semua orang menyatukan hati dan mematuhi negara. Ketiga, siapapun dari pihak manapun, marilah memajukan kehidupan ini dan melaksanakan dengan hati yang terbuka. Keempat, perbaiki hal-hal buruk di masa lalu dan kembali ke jalan yang benar. Kelima, ambil dan terapkan ilmu dari luar dan maju kembangkanlah Jepang sebagai negara kekaisaran. Sistem persekolahan dan wajib militer. Pada tahun 1873, Kaisar memperbaiki sistem militernya yang semula keshogunan menjadi seperti sistem militer dari negara luar, yaitu Jerman. Pemerintah Jepang mengeluarkan peraturan wajib militer bagi anak laki-laki yang berumur lebih dari 20 tahun. Kelima, pembaruan pajak atau Chiso Kaisei. Untuk melaksanakan pembaruan secara berturut-turut, pemerintah Meiji membutuhkan modal yang sangat banyak, sehingga dikeluarkanlah penetapan pendapatan pajak, yang mana membebankan para petani. Keenam, Perang Sainan atau pemberontakan Satsuma. Peristiwa ini dilakukan oleh Saigo Takamori yang didasari oleh ketidakpuasannya terhadap tindakan terkait penurunan sosial dan ekonomi samurai, sistem pajak tanah yang membebani petani, dan pemberlakuan wajib militer kepada anak laki-laki. Ketujuh, Konstitusi Meiji. Konstitusi ini berisi bahwa kaisar berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, menciptakan konstitusi yang independen. Konstitusi dipertahankan hingga Kekaisaran Taisho. Namun, pada era Showa yang dipimpin oleh Kaisar Hirohito, konstitusi Meiji tak lagi dipakai sebagai dampak dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II yang digantikan undang-undang baru yaitu Konstitusi 1947. Ke-8, ada Perang Jepang-Cina atau Perang Nishin-Sen. Perang ini dimulai ketika Jepang menjadikan Korea sebagai pasar untuk menjual barang dagangannya. Namun saat itu, Korea tengah berada di bawah pengaruh Cina, yaitu dinasti Qing. Kesembilan, Perjanjian Shimonoseki. Cina yang kalah dari Jepang terpaksa untuk menandatangani Perjanjian Shimonoseki yang berisi pengambil alihan beberapa pulau milik Cina, yaitu Semenanjung Liadong dan Taiwan, serta menyerahkan Korea kepada Jepang. Ke-10, Intervensi tiga negara atau Sangoku Kansho. Perancis, Jerman, dan Rusia menuntut Jepang untuk mengembalikan Semenanjung Liadong dan Taiwan kepada Cina. Ke-11, ada Perang Jepang-Rusia. Perang antara Jepang dan Rusia terjadi karena keduanya sama-sama memperebutkan Manchuria, yang kemudian gagal dan keduanya menandatangani Perjanjian Portsmouth dengan isi: pertama, Rusia mengakui hak dominan Jepang. Kedua, Rusia menyerahkan hak untuk meminjam Lushun dan Daiyan kepada Jepang. Ketiga,
Rusia menyerahkan hak perusahaan kereta api di Manchuria Selatan kepada Jepang. Keempat, Rusia menyerahkan Sakhalin Selatan. Kelima, Rusia mengakui hak untuk menangkap ikan di Okhotsk dan Bering.